Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amira Muftianisfa dalam Learning Journal untuk minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini kemarin di kelas itu sudah disampaikan materinya oleh kelompok 1. Nah, yaitu yang berjudul tentang konsep film, yang di dalamnya itu ada tentang pengertian film, terus film sebagai komunikasi media massa, realita film sosial, imajinasi pengantar dalam film, terus ada jenis-jenis film lagi. Dan yang terakhir itu ada sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Video kemarin kan sudah menjelaskan tentang pengertian film, yang secara singkatnya itu bisa disebutkan film itu merupakan atau adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang film sebagai media komunikasi massa. Film adalah media komunikasi massa yang sangat berpengaruh pada masa ini. Hal ini memungkinkan orang untuk menyampaikan pesan, cerita, ide, dan emosi dengan cara yang menarik dan dapat diakses oleh audiens yang luas. Film juga dapat menghibur, mendidik, memotivasi, atau memprovokasi pemikiran, dan film juga telah menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling penting di seluruh dunia. Dalam era digital saat ini, film juga dapat memiliki kemampuan untuk mencapai audiens secara global melalui platform online dan layanan streaming. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang film realitas sosial. Nah, film realitas sosial ini adalah sebuah genre film yang berfokus pada penggambaran tentang kehidupan sosial, isu-isu sosial, dan masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Film ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan di dunia nyata, dan seringkali film ini tuh bersudut pandang sangat kritis dan mendalam, sehingga dapat memicu pemikiran, kesadaran, dan perubahan sosial. Nah, contoh dari film realitas sosial ini ada yang pertama itu The Social Network. Nah, film ini tuh membahas tentang salah satu media sosial yang sedang marak digunakan oleh masyarakat, yaitu Facebook. Selanjutnya itu ada film An Inconvenient Truth, salah satu film yang mengangkat tentang perubahan iklim. Selanjutnya ada film The Pursuit of Happiness, yaitu film yang membahas tentang struggling dalam menjalani hidup dengan keadaan yang miskin. Nah, film-film tadi ini mencoba membuka mata para penonton terhadap isu-isu yang relevan dalam masyarakat dan seringkali menggabungkan unsur-unsur dokumenter dengan narasi yang dramatis. Film realitas sosial dapat menjadi alat penting untuk menyebarkan kesadaran tentang masalah-masalah sosial dan mendorong perubahan atau tindakan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, imajinasi dalam pengantar film, yaitu merupakan elemen penting untuk menarik perhatian penonton dan membangkitkan minat awal. Pengantar film juga dikenal sebagai opening sequence atau intro, yang merupakan bagian awal film yang berfungsi untuk memperkenalkan suasana, karakter, tema, atau konsep utama yang akan dijelajahi oleh cerita. Imajinasi dalam pengantar dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama, visual yang kuat, yaitu pengantar film seringkali dimulai dengan visual yang mencolok. Misalnya, pemandangan alam yang indah, aksi dramatis, atau gambar-gambar yang penuh warna. Hal tersebut dapat memancing imajinasi penonton dan memikat mereka ke dalam dunia cerita.
Yang kedua, voice over. Pengantar film dapat didukung oleh narasi atau voice over yang kuat. Suara yang menarik dan kata-kata yang cerdas dapat memberikan latar belakang atau konteks yang diperlukan untuk memahami cerita. Yang ketiga, musik dan suara. Penggunaan musik dan efek suara dapat menciptakan suasana yang mendalam dan mengundang penonton untuk merenung dengan cerita yang akan datang. Yang keempat, gambar dan simbolis. Pengantar film mungkin menggunakan gambar atau simbol-simbol yang memiliki makna mendalam atau mewakili tema dari cerita tersebut. Hal ini dapat memicu pemikiran dan imajinasi penonton tentang apa yang akan terjadi. Yang terakhir, karakter yang menarik. Memperkenalkan karakter yang unik atau misterius dalam pengantar film dapat membuat penonton penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Nah, imajinasi dalam pengantaran film ini bertujuan untuk menciptakan ikatan awal penonton dan cerita. Ini adalah momen paling penting untuk menarik perhatian dan membuat penonton tertarik untuk melanjutkan menonton film dengan penuh antusiasme. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis film. Yang pertama itu film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita telah membahas tentang film dokumenter. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang film dokumenter, yaitu adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Nah, itu adalah sedikit tentang penjelasan dari film dokumenter. Karena pada video sebelumnya itu sudah saya bahas ya teman-teman. Yang kedua ada film fiksi. Film fiksi adalah jenis film yang menceritakan tentang cerita, karakter, dan kejadian yang tidak didasarkan oleh kejadian nyata atau fakta. Sebaliknya dari film dokumenter, film fiksi ini menyajikan imajinasi, kreativitas, dan unsur-unsur fiksi untuk menciptakan dunia atau narasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya itu film eksperimental. Film eksperimental adalah genre film atau bentuk seni dalam perfilman yang berfokus pada eksperimen visual, naratif, atau konseptual. Film-film eksperimental seringkali mengeksplorasi teknik-teknik baru, gaya visual yang tidak konvensional, dan konsep-konsep yang tidak biasa. Dan pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Perkembangan film di dunia dan di Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik. Pada awal abad ke-20, film dimulai sebagai hiburan pendek dalam bentuk film bisu. Seperti karya-karyanya yang kemarin dari Lumière bersaudara yang berada di Perancis dan Thomas Edison di Amerika Serikat. Nah, mereka ini adalah era eksperimen dan pertumbuhan awal industri film. Nah, tadi itu adalah sejarah perkembangan film di dunia. Selanjutnya kita memasuki sejarah perkembangan film di Indonesia. Nah, dari sumber yang saya baca itu, film pertama di Indonesia adalah film Lutung Kasarung yang diproduksi pada tahun 1926. Namun pada saat itu produksi film Indonesia masih sangat terbatas dan film pendek selama beberapa dekade setelahnya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.